Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kami selalu mengingatkan sahabat-sahabat sekalian sebelum Anda mengikuti program ini, kiranya dapat mempersiapkan diri dengan telah membaca dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat sahabat-sahabat sekalian. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Puji Tuhan, kita sudah tiba di pelajaran yang keempat dan tema kita pada pekan ini adalah bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur berterima kasih kepadamu untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih sehingga kami boleh lagi mempelajari, mendalami firman-Mu. Mampukan dan sanggupkan kami untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami kembali mengingatkan bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, kita melihat bagian pendahuluan. Kita melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua, kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga, kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari demi hari. Dan yang keempat, kita tiba kepada bagian aplikasi. Sekarang mari kita lihat kepada bagian yang pertama, yaitu dasar Alkitabiah. Penulis pelajaran Sekolah Sabat telah memilih beberapa ayat ataupun perikop. Yang pertama, Efesus 2 ayat 1-10. Di sini diajarkan bahwa sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus, kita hidup dalam dosa dan terpisah dari Allah. Tetapi melalui kasih karunia-Nya, Allah menyelamatkan kita dan mengangkat kita bersama-sama dengan Kristus. Keselamatan ini adalah anugerah dari Allah, bukan hasil usaha kita sendiri. Dan Allah menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Dia siapkan. Yang kedua, di dalam Efesus 5 ayat 14. Ayat ini mengingatkan kita untuk bangun dari tidur rohani dan terangkat dari kematian oleh karena Kristus. Kita diingatkan agar hidup di dalam terang kebenaran dan hidup yang berkenan kepada Tuhan saja. Roma 5 ayat 17 menjelaskan bahwa melalui satu perbuatan kebenaran Yesus Kristus, yaitu kematiannya di kayu salib, maka Allah telah memberikan kepada kita kehidupan yang berkelimpahan dan kebenarannya. Efesus 5 ayat 6 memperingatkan kita agar tidak terpedaya oleh kata-kata kosong dan praktek-praktek kegelapan. Kita harus menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan berjaga agar tidak terlibat dalam hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. 2 Timotius 1 ayat 7. Di dalam ayat ini mengatakan bahwa Allah memberikan kepada kita roh yang bukan ketakutan, tetapi roh kasih dan pikiran yang sehat. Ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu takut atau merasa lemah karena Allah memberikan kepada saudara dan saya kekuatan. Selanjutnya mari kita mendalami makna atau maksud dari judul pekan ini. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita? Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan menyelamatkan saudara dan saya? Di dalam konteks Efesus 2 ayat 1-10 terdapat minimal 3 poin mengenai alasan mengapa Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, umat manusia. Yang pertama adalah kasih karunia. Allah menyelamatkan umat manusia karena kasih karunia-Nya yang tak terhingga. Kasih karunia adalah anugerah dan belas kasihan yang diberikan oleh Allah kepada kita meskipun kita tidak pantas menerimanya. Dengan kata lain, alasan yang pertama adalah karena Allah ingin mengekspresikan kasih-Nya. Alasan yang kedua adalah untuk membebaskan dari dosa. Sebelum kita mengenal Kristus, kita hidup dalam dosa dan kita hidup terpisah dari Allah. Namun Allah menyelamatkan kita untuk membebaskan kita dari pengaruh dosa dan memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup dalam persekutuan dengannya. Alasan yang kedua adalah membebaskan kita dari dosa. Dan alasan yang terakhir, yang ketiga adalah kita dipersiapkan untuk sebuah pekerjaan baik atau pelayanan. Allah menyelamatkan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Dia persiapkan sebelumnya. Dan setelah kita menerima keselamatannya, Allah mengundang saudara dan saya
untuk hidup dalam ketaatan, dalam kekudusan, serta melayani sesama dengan kasih. Itulah 3 alasan mengapa Allah mau menyelamatkan saudara dan saya. Bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia? Kalau kita lihat di dalam konteks Alkitab bahwa Allah Tritunggal terlibat di dalam keseluruhan rencana penyelamatan. Allah Bapa yang menginisiasi, lalu kemudian Allah Anak mengorbankan dirinya, dan Roh Kudus memimpin dan memampukan umat manusia untuk mengalami penyelamatan dan hidup yang baru dalam persekutuan dengan Allah. Contohnya kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16 atau Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Di sana dinyatakan bahwa benar-benar rencana keselamatan itu diinisiasi oleh Allah Bapa. Lalu kemudian bagian dari Allah Anak mengorbankan dirinya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Bagaimana Yesus mengosongkan dirinya supaya dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa taat sampai mati. Demikian juga di 1 Petrus 2 ayat 24. Yesus sendiri yang telah datang dan memikul dosa-dosa kita. Lalu bagian yang ketiga adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin dan memampukan orang percaya supaya mereka tetap berada di dalam keselamatan. Penghibur sebagaimana yang diucapkan oleh Yesus dalam Yohanes 14 ayat 26, yaitu Roh Kudus, penghibur yang dikirimkan oleh Bapa di dalam nama Yesus yang akan menuntun orang percaya kepada semua kebenaran dan mengingatkan mereka. Lalu kemudian Galatia 5 ayat 22-23, di sana ada buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Ini semua adalah kualitas orang percaya yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Dengan demikian, kalau kita menjawab pertanyaan bagaimana Allah menyelamatkan, yaitu dengan seluruh oknum kealahan terlibat untuk menyelamatkan saudara dan saya. Baik, terima kasih Pendeta. Kita masih membahas tentang judul kita. Siapa kita di dalam pemahaman judul kita, atau bagaimana Tuhan menyelamat kita, siapa kita yang diselamatkan, yang dimaksudkan oleh pelajaran sekolah sahabat kita. Apakah ini hanya kepada orang-orang yang percaya Yesus saja? Nah, saudara, ada beberapa hal yang akan kita lihat. Yang pertama, kata kita di sini merujuk kepada orang-orang yang beriman atau umat Kristen yang ada di Efesus. Mereka ini adalah orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka ini telah mengasihi dan juga telah mengalami kasih, belas kasihan dan pengampunan Allah. Kita di sini juga meliputi orang-orang beriman, baik dari kalangan orang Yahudi, demikian juga bangsa lain atau bangsa non-Yahudi. Nah, kemudian apa syarat atau kriteria orang yang akan diselamatkan? Apakah hanya mereka yang percaya? Dan bagaimana dengan orang yang percaya kepada Yesus tetapi tidak percaya kepada Trinitas, khususnya tidak percaya Roh Kudus? Nah, saudara, kita akan melihat hal ini dari beberapa poin. Yang pertama, keyakinan kepada Yesus sebagai anak Allah dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dianggap sebagai kriteria sentral untuk keselamatan. Baik Yohanes 3:16, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Yang kedua, keyakinan akan Tritunggal yang merupakan doktrin bahwa Allah adalah satu dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, merupakan fondasi atau dasar teologi Kristen yang utama. Sehingga pemahaman dan keyakinan yang benar terhadap Tritunggal ini diperlukan untuk keselamatan. Oleh karena itu, penolakan terhadap Tritunggal atau kepada salah satu pribadi ini, termaksud penolakan kepada Roh Kudus sebagai Allah, merusak pemahaman tentang sifat Allah yang dapat mengakibatkan pemahaman yang tidak akurat tentang keselamatan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, 28 doktrin sendiri atau 28 doktrin Advent pada halaman 74-75 di sana menjelaskan jika Roh Kudus itu adalah Allah setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak dan bekerja bersama dalam satu tujuan sejak abad kekekalan. Di dalam halaman 75 mengatakan bahwa kegiatannya atau kegiatan Roh Kudus ini di dalam sejarah ini bertumpu pada misi keselamatan yang dibawa oleh Kristus. Jadi tidak bisa dipisahkan antara pekerjaan Allah Anak dan Allah Roh Kudus.
Kemudian halaman 76 mengatakan bahwa tugas Yesus dan Roh Kudus ini sepenuhnya saling bergantung. Jadi bagaimana bisa kita mengatakan kita diselamatkan, kita percaya Yesus tapi kita tidak percaya Roh Kudus. Halaman 77 mengatakan misi Roh Kudus adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dari mana saya tahu saya berdosa? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Halaman 80, Roh Kudus itu sangat menentukan. Semua perubahan yang diakibatkan Yesus Kristus dalam kita terjadi melalui pelayanan roh. Tanpa roh, kita tidak dapat melakukan sesuatu. Yohanes 15 ayat 5. Nah, saudara-saudara, dengan referensi ini, kita dapat melihat bahwa tidak seorang pun dapat mengatakan atau mengklaim bahwa dia diselamatkan karena percaya kepada Yesus dan menolak kuasa Roh Kudus. Ya, saat ini kita berpindah kepada pembahasan ayat inti kita, Efesus pasal yang kedua ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, kalau kita melihat dari konteks perikopnya, maka Efesus 2 ayat 1-10 di mana ayat inti kita berada, adalah penjabaran yang lebih mendetail dari Paulus tentang keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang percaya. Konteks dekatnya atau immediate konteks adalah orang-orang percaya di Efesus. Nah, secara umum Paulus sedang mengingatkan kembali lebih rinci kisah tentang pertobatan mereka. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 994 memberi judul perikop ini Regeneration by the Power of God. Dan paling tidak ada 4 bagian penting yang Paulus ingin sampaikan melalui perikop ini. Yang pertama, Paulus menggunakan bentuk lampau. Efesus 2 ayat 1-3 menyatakan bahwa mereka, orang-orang Kristen di Efesus, termasuk juga Paulus dan yang bersama-sama dengan dia, dahulu adalah orang-orang yang sudah mati secara rohani. Mereka semua pernah hidup di dalam dosa, dan dikatakan di sana mengikuti jalan dunia, taat kepada roh pendurhaka dan menghidupkan kehidupan yang digerakkan oleh keinginan daging. Nah, dengan demikian mereka semua layak menerima murka Allah dan hidup dalam bayang-bayang maut, sebab upah dosa ialah maut menurut Roma 6 ayat yang ke-23. Bagian yang kedua yang penting adalah Paulus ingin menjelaskan titik balik atau mengingatkan titik balik dari keadaan mati rohani tersebut, dimulai dengan Allah yang kasih dan rahmatnya berlimpah ayat 4, yang telah menghidupkan mereka melalui Kristus ayat yang kelima, ayat inti kita, pada saat mereka menerima Injil dari kasih karunia Allah. Jadi Paulus ingin mengingatkan bagaimana mereka boleh berbalik dari keadaan mati karena dosa oleh karena kasih dan kemurahan Allah. Bagian yang ketiga, yaitu Paulus menguraikan pengharapan mulia di dalam Kristus, yaitu jaminan hidup kekal di surga, ayat yang ke-6. Dia kemudian menggunakan bahasa future tense untuk menekankan hal ini, ayat yang ke-7. Dikatakan supaya pada masa yang akan datang, artinya di kemudian hari. Dan bagian yang keempat, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 adalah pengulangan tentang pengalaman keselamatan karena kasih karunia Allah yang diterima oleh iman kepada Kristus, serta ajakan untuk hidup di dalam Kristus. Nah, kemudian kita bertanya, apa yang dimaksud dengan rahmat dan kasih-Nya yang besar dilimpahkan kepada kita? Apakah ini diberikan secara bersyarat atau cuma-cuma kepada semua orang? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1007 di sana dikatakan, Allah tidak hanya berkemurahan, Ia kaya dengan kemurahan kepada semua orang yang berseru kepadanya. Roma 10 ayat yang ke-12. Bukan karena mereka layak menerimanya, tetapi karena Allah berkenan melimpahkan belas kasihan. Titus 3 ayat 5, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Kasih Allah lebih daripada sekedar belas kasihan. Kasih Allah menuntun pada tindakan yang berkemurahan dan itu tidak berubah. Allah telah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Dan tidak akan pernah berhenti Dia mengasihi kita. Kasih inilah yang memotivasi karya keselamatannya. Yohanes 3 ayat 16. Kasih adalah sifat utama dari karakter Allah. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. Yang menemukan ekspresi atau pernyataannya di dalam pribadi Kristus. Allah berbelas kasihan kepada kita karena kita adalah orang-orang berdosa. Dan Dia mengasihi kita karena kita adalah ciptaannya.
karyanya yang agung bagi manusia bukan sekedar tindakan kebajikan atau kemurahan hati. Itu adalah tindakan kasih sayang atau kita sebut cinta. Nah, dalam bahasa Perjanjian Baru yang digunakan untuk cinta adalah agape. Cinta yang murni, yang tidak bersyarat dan tidak mengharapkan balasan. Nah, berbicara tentang rahmat dan kasih Allah, ini adalah sesuatu yang tak bersyarat. Itu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus, Roma 5 ayat yang ke-8. Dan tindakan kasihnya inilah yang telah membuat pengampunan dan keselamatan itu menjadi tersedia bagi semua orang. Namun yang membedakan di tahap ini adalah respons atau penerimaan setiap orang. Contoh, Yohanes 3 ayat yang ke-14. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Ini dikutip dari Bilangan 21 ayat yang ke-9. Kisah di mana orang Israel di padang gurun dipatuk oleh ular dan banyak yang mati. Tetapi Allah menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga dan meninggikan. Dan setiap orang yang responnya adalah melihat kepada ular tembaga itu, maka berarti mereka memiliki iman, menyatakan iman, dan mereka akan selamat. Yohanes 1 ayat yang ke-12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Inilah yang membedakan respon kepada apa yang telah disediakan Allah, yaitu keselamatan melalui Yesus Kristus. Kita masih melanjutkan dengan pengertian ayat inti. Apa makna frase telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus? Lalu kemudian apakah ada syarat untuk dihidupkan oleh Kristus sebagaimana yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Nah, kita perlu memahami bahwa yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah dihidupkan secara rohani. Dalam konteks Efesus 2 ayat 4 sampai 5, pengertian telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus adalah beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ini merujuk pada tindakan Allah yang memberikan kehidupan rohani kepada orang percaya melalui iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, sebelumnya mereka hidup, tetapi hidup dalam keadaan yang terpisah dari Allah, mati dalam dosa dan pelanggaran mereka. Namun oleh karena kasih karunia-Nya, Allah memberikan hidup yang lain, yaitu hidup rohani kepada orang percaya. Dan yang ketiga, pemberian kehidupan rohani ini terjadi melalui persekutuan dengan Kristus. Jadi ketika seseorang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya, ia menjadi bagian dari tubuh Kristus dan dia memiliki hubungan yang hidup dengan Kristus. Dan yang keempat, Allah menghidupkan semua orang yang percaya kepadanya bersama-sama dengan Kristus sehingga mereka memiliki kehidupan rohani yang baru dalam persekutuan dan persatuan dengan Kristus. Mrs. Ellen White dalam buku manuskrip 89 ditulis tahun 1903 mengomentari tentang hal ini. Dia katakan, sebagaimana Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, supaya ia dapat memberikan kehidupan dan kekekalan melalui Injil, dan dengan demikian menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Demikian pula Kristus telah membangkitkan manusia yang telah jatuh dari kematian rohani. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, yang telah jatuh dari kematian rohani, menghidupkan mereka dengan kehidupannya, memenuhi hati mereka dengan pengharapan dan sukacita. Nah, selanjutnya, apakah ada syarat untuk dihidupkan kembali bersama dengan Kristus? Kita harus memahami bahwa kehidupan rohani ini adalah hasil dari anugerah Allah semata, bukan karena usaha ataupun prestasi manusia, sebagaimana yang tercatat di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Namun penting untuk dicatat bahwa iman adalah respons manusia terhadap anugerah penyelamatan yang Allah berikan. Jadi meskipun tidak ada syarat yang harus dipenuhi untuk dihidupkan bersama-sama dengan Kristus, tetapi manusia perlu untuk merespons anugerah itu dengan iman yang percaya dan mengandalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Mengomentari hal ini di dalam manuskrip 36 ditulis tahun 1904, Mrs. Ellen White mengatakan bahwa perubahan besar yang terlihat dalam kehidupan orang berdosa
setelah pertobatannya, artinya setelah dia dihidupkan bersama dengan Kristus, ini tidak disebabkan oleh kebaikan manusia. Oleh karena itu, semua kesombongan manusia tidak pada tempatnya. Kita bertanya lagi, pengertian kata kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Apa itu sebenarnya kasih karunia dan otoritas siapa memberikan kasih karunia? Lalu kapan kasih karunia ini diberikan? Di dalam teologi Kristen, kasih karunia dapat diartikan sebagai 3 hal. Yang pertama, kasih karunia artinya kemurahan hati dan belas kasih yang tak terhingga dari Allah yang diberikan kepada manusia yang tidak pantas untuk menerimanya. Itu pengertian yang pertama. Yang kedua, dalam teologi Kristen, kasih karunia artinya Allah memberikan kasih karunia sebagai tanggapan atas kebutuhan manusia yang tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri atau memperoleh keselamatan dengan cara mereka sendiri. Dan yang ketiga, kasih karunia ini mengungkapkan sifat Allah yang murah hati, penyayang, dan memberikan pengampunan serta kehidupan kekal kepada orang yang percaya kepadanya. Kita bertanya, siapa yang memiliki otoritas untuk menganugerahkan kasih karunia itu? Menurut Andrews Bible Commentary, New Testament halaman 1713, di sana dikatakan bahwa kita, manusia, bukanlah sumber keselamatan kita. Dan kita juga tidak mencapainya melalui perilaku baik kita. Sebaliknya, hal itu terjadi karena kasih karunia Allah melalui iman. Jadi sekali lagi, peran dari kasih karunia Allah melalui iman. Peran iman tidak boleh disalahpahami. Iman kita bukanlah sumber keselamatan kita. Iman kita adalah karunia ilahi yang memampukan kita merespon kasih karunia Allah secara positif. Kapan kasih karunia itu diberikan? Nah, kasih karunia itu diberikan oleh Allah pada saat manusia menerima penyelamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Sebenarnya tidak ada waktu khusus yang ditentukan, tetapi pada saat seseorang mempercayai Kristus sebagai juru selamat dan mengandalkan karya keselamatan Yesus Kristus di kayu salib, maka kasih karunia diberikan sepenuhnya. Kasih karunia Allah ini tidak bergantung kepada kualitas, prestasi, atau upaya manusia. Kasih karunia Allah ini diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tanpa memandang masa lalu, dosa, ataupun status sosialnya. Kasih karunia Allah mengatasi semua batasan manusia dan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menerima penyelamatan dan hidup yang baru dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Demikianlah kita sudah melihat tentang kasih karunia, bagaimana artinya, bagaimana itu diberikan, lalu kemudian kapan itu diberikan kepada setiap orang percaya. Baik, terima kasih pendeta. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai mati ditipu iblis. Nah, saudara, kita akan melihat Efesus 2 ayat 1-10. Pertama-tama mari kita lihat struktur atau pembagian pembahasan di dalam Efesus pasal 2 ayat 1-10. Nah, saudara-saudara, struktur dari Efesus 2 ayat 1-12 ini dapat dibagi menjadi 3 bagian utama. Efesus 1 ayat 2-10. Seperti yang dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, ayat 1-3 ini adalah mengenai manusia yang jatuh ke dalam dosa dan kondisinya yang tidak berpengharapan atau mati. Ini adalah akibat dari dosanya. Nah, pada bagian atau struktur yang pertama ini, struktur ini menekankan atau bagian ini menekankan kondisi rohani orang-orang yang tidak percaya sebelum datang kepada iman kepada Kristus. Bagian ini juga menjelaskan bagaimana semua orang percaya telah mati di dalam dosa-dosa mereka dan mengikuti jalan iblis. Kemudian bagian dari kedua dari struktur ini adalah ayat yang keempat sampai ayat ke-10, di mana ini berbicara mengenai belas kasihan dan anugerah Allah dalam menyediakan keselamatan bagi manusia di dalam Kristus. Nah, bagian ini berfokus pada kasih dan anugerah Allah kepada umat manusia.
terlepas dari sifat kita yang berdosa. Nah, bagian ini menekankan keselamatan sepenuhnya itu bergantung pada kasih karunia Allah, bukan pada usaha manusia. Hal ini menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah, bukan sesuatu yang dapat diperoleh oleh kekuatan dan usaha manusia. Kemudian bagian yang terakhir, atau bagian yang ketiga, ayat 11 dan ayat 12, di sana menekankan kesatuan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi di dalam Kristus. Bagian ini menekankan bahwa melalui iman kepada Kristus, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi dapat diperdamaikan dengan Allah dan menjadi satu keluarga rohani. Dan hal ini menjelaskan bagaimana bangsa-bangsa lain yang pernah dikecualikan dari janji-janji Allah, tetapi melalui Kristus mereka telah didekatkan. Nah, saudara-saudara, apa makna pelajaran Efesus pasal 2 ayat 1-10 ini, baik bagi orang Kristen saat ini atau bagi orang Kristen di Efesus, demikian juga dengan orang Kristen yang hidup di saat ini. Nah, Efesus pasal 2 ayat 1-10 memiliki makna dan pelajaran penting bagi jemaat yang ada di Efesus saat itu, yang ada di masa lampau, tetapi juga penting bagi kita yang ada di masa sekarang ini. Ada beberapa makna dan pelajaran kunci dari bagian ini. Yang pertama yaitu keadaan manusia yang menyedihkan tanpa Kristus. Itu ayat yang pertama. Nah, saudara, kita harus mengenali kematian rohani. Kita harus memahami bagaimana perbudakan dari dosa ini akan menjadi bagian mereka yang ada di luar hubungan dengan Kristus. Itu adalah makna yang pertama. Makna yang kedua adalah mengenai kuasa anugerah Allah yang mengubahkan, ayat 4 dan 5. Ini memberikan pemahaman bahwa Allah itu merespon kondisi manusia yang putus asa dengan kasih dan belas kasihannya yang tak terukur. Dan ini menyadarkan bahwa keselamatan itu semata-mata didasarkan pada kasih karunia Allah dan bukan pada usaha atau jasa manusia. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan pentingnya iman dalam keselamatan. Nah, saudara-saudara, pentingnya poin-poin ini memberikan kita pemahaman yang penting jika keselamatan itu kita dapat terima hanya melalui iman kepada Kristus. Keselamatan tidak didasarkan pada usaha atau jasa manusia, sehingga hal ini menolak gagasan bahwa keselamatan itu dapat diperoleh melalui perbuatan manusia. Dan yang keempat, pelajaran yang keempat adalah ini adalah mengenai tujuan keselamatan agar supaya kita dapat melakukan perbuatan baik, ayat yang ke-10. Hal ini memberikan kita umat Kristen untuk sadar bahwa keselamatan itu menuntun kita pada kehidupan yang diubahkan, dan itu ditandai dengan perbuatan baik yang Allah telah persiapkan bagi kita sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana kita dapat mengatasi tipu daya iblis dan menghindari kematian kekal? Ada beberapa poin yang penting yang harus kita pahami mengenai hal ini. Baik, yang pertama adalah kita harus mengenali taktik setan. Kalau kita ingin melihat atau mengatasi tipu daya iblis, atau kita mau menghindar dari kematian kekal, kita perlu mengenali taktik setan itu. Kita perlu menyadari skema penipuan musuh dan memahami tujuannya agar supaya kita tidak tersesat. The Great Controversy halaman 516 mengatakan bahwa setan dengan baik mengetahui bahwa semua yang dapat diarahkan untuk mengabaikan doa dan pencarian Alkitab akan ditaklukkan oleh serangannya. Dari ayat ini atau dari kutipan ini kita dapat melihat bahwa salah satu hal yang dapat membuat kita tidak menerima kehidupan yang kekal dan masuk dalam jerat iblis adalah kita tidak membaca Alkitab kita dan kita mengabaikan doa pribadi. Kemudian hal yang kedua adalah mencari hubungan pribadi dengan Allah. Step to Christ halaman 93 mengatakan pengaruh setan tidak boleh dijadikan alasan untuk satu tindakan atau perkataan yang salah. Setan bersorak ketika ia mendengar pengikut Kristus yang mengaku membuat alasan untuk kesalahan karakter kita. Tidak ada alasan. Kita perlu untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Ada hubungan pribadi dengan Allah. Kita tidak boleh mengizinkan satu alasan untuk kesalahan dalam karakter kita. Yang ketiga adalah memakai perlengkapan perang Allah. Hal ini adalah hal yang sangat penting, yaitu memanfaatkan perlengkapan rohani
yang digambarkan di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Termaksud kebenaran, iman, keselamatan, firman Allah, doa, dan bimbingan Roh Kudus. Di dalam Testimonies for the Church halaman atau volume 5 halaman 470, di sana dikatakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan perang Allah. Tugas kita adalah menyerahkan diri kepada Allah supaya Ia dapat bekerja di dalam kita untuk menghendaki dan mengejarkan apa yang menyenangkannya. Dan yang keempat adalah mengendalikan kuasa Allah. Ini sangat penting agar orang Kristen bergantung pada kekuatan Allah daripada mengandalkan kemampuan mereka sendiri dalam menghadapi godaan setan dan tipu muslihat setan. Di dalam Step to Christ halaman 64 mengatakan bahwa kuasa setan itu terbatas. Lebih besar dia, yaitu Yesus, yang menyertai kita daripada semua yang melawan kita. Ia akan bekerja bersama kamu dan kamu akan melihat keselamatan Allah. Baik, terima kasih pendeta. Saat ini kita membahas tentang tertipu oleh keinginan diri sendiri. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan penipuan yang dilakukan oleh diri sendiri sesuai dengan konteks pelajaran sekolah sahabat kita? Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ketiga dikatakan di sana, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi menurut ayat ini, penipuan yang dilakukan diri sendiri adalah tertipu hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging serta pikiran yang jahat. Nah, hal ini saya percaya dimiliki oleh semua orang sebagai orang yang telah berdosa dan menurut Roma pasal 3 ayat 23 telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1006 mengatakan bahwa hal ini adalah dorongan-dorongan dari keadaan manusia yang sudah merosot, melakukan kehendak pikiran yang tidak dilahirkan kembali, pikiran yang belum dikuduskan, dan imajinasi yang tidak terkendali. Paulus mengatakan dalam Roma 7 ayat 19 dan 20, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ini Paulus berusaha untuk menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan nafsu daging atau menurut kehendak daging. Kemudian secara sederhana, Galatia pasal 5 ayat 19-21 menyatakan hal itu secara praktis. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi konsekuensinya jelas jika kita melakukan keinginan daging yang menipu diri sendiri. Konsekuensinya juga ada terdapat dalam Roma 8 ayat 6-8, yaitu menimbulkan perseteruan dengan Allah dan tidak berkenan di hadapan Allah, dan pasti upahnya adalah maut. Nah, mengapa dikatakan penipuan diri sendiri? Yeremia 17 ayat 9 mengatakan betapa liciknya hati lebih licik daripada apapun. Itulah sebabnya Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana kemudian kita menjaga hati? Yaitu dengan tunduk sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus. Nah, sekarang apa pengertian perbuatan dosa dan inti dosa, tindakan berdosa dan berakar pada sifat dosa sesuai dengan konteks pelajaran sekolah sahabat kita? Untuk melihat akar dari sifat dosa, maka kita perlu melihat sedikit kisah kejatuhan Lucifer yang ditulis di dalam kitab Yesaya pasal 4 ayat 13 dan 14 dan Yeskiel 28 ayat 12, 15 sampai ayat yang ke-17 supaya kita mendapat gambaran yang lebih sederhana dan lebih jelas lagi. Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi.
Kemudian dalam buku Yehezkiel pasal yang ke-28 ayat 12, 15, sampai 17. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Ayat yang ke-15. Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Jadi akar sifat dosa adalah cinta diri dan kesombongan. Dan itu yang digambarkan di dalam kisah kejatuhan Lucifer. Dan intinya adalah keinginan diri sendiri. Ingin hendak menyamai yang maha tinggi. Ingin supaya dirinya yang ditinggikan dan dimuliakan. Itu adalah inti dari dosa, yaitu keinginan diri sendiri. Nah, kemudian apa sebenarnya tindakan dosa kalau begitu? Mari kita buka Yakobus pasal yang pertama ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Yakobus pasal yang pertama ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan, inti dari dosa itu, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi intinya adalah keinginan, kemudian ketika itu dibuahi, itu menjadi tindakan dosa. Nah, kalau begitu apa perbuatan dosa? 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dari pengertian inilah kita mendapatkan bahwa ternyata akar sifat dosa adalah cinta akan diri, meninggikan diri, kesombongan. Intinya adalah keinginan diri sendiri. Kita banyak terpikat oleh keinginan diri. Dan kemudian kalau itu dibuahi akan menjadi tindakan dosa, dan itu boleh diklasifikasikan sebagai perbuatan dosa, yaitu pelanggaran terhadap hukum Allah. Baik, terima kasih pendeta. Berikutnya kita mendalami frase dibangkitkan atau diangkat dan dimuliakan bersama dengan Kristus. Kalau kita tertarik untuk pertanyaan apa kira-kira kriteria supaya dapat mengambil bagian untuk dibangkitkan, diangkat, dan dimuliakan. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan ini akan terjadi? Secara kriteria maka sebenarnya tidak ada kriteria dari bagian kita. Karena semuanya ini adalah kasih karunia, pemberian Allah bagi kita umat manusia yang berdosa dan sesungguhnya tidak layak untuk menerimanya. Jadi kalau seandainya kita bertanya apa kriterianya, hanya satu kriterianya, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Kriteria yang pertama untuk dapat mengalami kebangkitan, pengangkatan dan kemuliaan adalah iman kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan melalui iman ini kita bersatu dengan Kristus, kita menjadi bagian dari tubuhnya. Kapan saatnya? Kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat 6 dan 7, di sana Rasul Paulus menulis ada dua petunjuk waktu tentang kapan hal ini dianugerahkan. Mari kita lihat Efesus 2 ayat 6 dan 7. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Perhatikan baik-baik kata Ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kata telah di sini mengindikasikan adalah sesuatu yang telah terjadi ketika seseorang menerima kebenaran. Tetapi ayat yang ke-7 di sana dikatakan, supaya pada masa yang akan datang, sekali lagi saya ulangi, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi dari dua ayat ini ada dua petunjuk waktu tentang kapan kebangkitan, pemuliaan dan pengangkatan ini terjadi menjadi bagian orang percaya. Saatnya sudah dimulai pada saat pertobatan dan iman dan akan terus berlangsung dalam kehidupan orang percaya selama mereka tetap sejalan dengan Kristus
dan akan disempurnakan ketika kedatangan Kristus yang kedua kali. Apakah Allah rindu atau ingin semua manusia memperoleh kebangkitan? Lalu bagaimana Allah mewujudkan hal ini? Kalau kita baca ayat-ayat berikut seperti 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Di sana dikatakan bahwa Allah mau supaya semua orang diselamatkan dan mengenal kebenaran. Lalu kemudian 2 Petrus 3 ayat 9. Allah tidak mau ada orang yang binasa, tetapi Dia mau supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yohanes 3 ayat 16, Allah mengasihi seluruh dunia oleh karena Dia telah memberikan anaknya yang tunggal. 1 Yohanes 2 ayat 2, Allah mengatakan bahwa Yesus Dia adalah pendamaian bagi dosa-dosa kita, bukan hanya dosa-dosa kita saja kata Yohanes, tetapi juga bagi dosa-dosa seluruh dunia. Lalu kemudian di Titus 2 ayat 11, kasih karunia Allah membawa keselamatan ditawarkan kepada semua orang di mana Dia telah menyatakan dirinya. Namun demikian, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21, di sana dikatakan, setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, dengan demikian, Allah sebenarnya rindu untuk membangkitkan semua orang, baik kebangkitan secara rohani maupun juga kebangkitan secara jasmani apabila Dia datang dan mereka belum mengalami kematian. Keselamatan ini dirindukan untuk dinikmati oleh semua orang. Tetapi pada akhirnya hanya mereka yang merespon dalam iman yang akan menikmati manfaat yang disediakan oleh Allah. Perlu dicatat bahwa sementara Allah menginginkan dan menawarkan keselamatan kepada semua orang, keberhasilan penyelamatan masih bergantung pada respon manusia untuk menerima kasih karunia-Nya melalui iman kepada Yesus Kristus. Lalu kemudian kita bertanya, bagaimana Allah mewujudkan untuk menyelamatkan banyak orang ini? Ada beberapa ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Allah menyelamatkan melalui Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, tidak ada keselamatan diberikan melalui nama yang lain, hanya melalui nama Yesus Kristus. Kemudian Yohanes 14 ayat 6, tidak ada jalan yang lain, hanya ada satu jalan kebenaran dan hidup, yaitu melalui Yesus Kristus. Demikian juga di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 30-31. Di sana dikatakan ada sebuah pertanyaan, bagaimana supaya diselamatkan? Lalu kemudian Rasul Paulus dan Silas menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. 1 Timotius 1 ayat 15, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan Roma 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita di mana Kristus telah mati untuk kita. Lalu Yohanes 3 ayat 17, Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, dari ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi, di sana ditegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkan cita-cita atau harapan Allah untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang di dalam kandang keselamatan. Allah menyelamatkan melalui karya dan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Baik, terima kasih pendeta. Selanjutnya kita tiba pada pembahasan mengenai kasih karunia, yaitu apa kasih karunia diberikan kepada semua orang, dan kalau tidak, mengapa? Apakah kasih karunia diberikan sekali saja, dan apa bentuk kasih karunia hanya satu, yaitu keselamatan, atau ada kasih karunia dalam hal lain? Baik, kita lihat hal ini satu persatu. Yang pertama, Alkitab mengajarkan bahwa kasih karunia Allah tersedia bagi semua orang. Sebagai contoh, 1 Petrus pasal 4 ayat 10 menyatakan bahwa kasih karunia Allah tersedia dalam berbagai bentuk bagi setiap orang. Selain itu, Efesus 2 ayat 8-9 menyatakan bahwa keselamatan adalah anugerah kasih karunia Allah yang tersedia bagi semua orang yang percaya. Tapi ada hal yang kedua, yaitu meskipun kasih karunia Allah tersedia bagi semua orang, tidak semua orang dapat menerimanya. Alkitab mengajarkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas, dan kehendak ini atau kekuatan kuasa ini dapat juga menuntun dia untuk
dapat juga dia pakai untuk memilih dan menolak kasih karunia yang diberikan itu. Dan yang ketiga, Alkitab mengajarkan bahwa kasih karunia Allah bukanlah suatu yang dapat diperoleh atau pantas diterima, tetapi itu adalah anugerah yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Nah, kalau begitu, apakah kasih karunia diberikan hanya sekali saja? Nah, ada dua pandangan di dalam dunia Kristen mengenai hal ini. Pandangan yang pertama disebut dengan pandangan monergistik atau monergistik. Nah, pandangan ini adalah pandangan yang percaya pada konsep anugerah yang tidak dapat ditolak, yang menyatakan bahwa ketika Allah mengulurkan anugerahnya kepada seseorang untuk keselamatan, maka anugerah tersebut diberikan sekali dan tidak dapat ditolak atau dicabut. Dalam pandangan ini menekankan bahwa anugerah Allah itu berkhasiat dan dapat mencapai tujuan yang dimaksudkan untuk membawa keselamatan. Dan pandangan ini mengatakan bahwa sekali seorang menerima anugerah Allah dan merespon dengan iman, maka ia akan diselamatkan secara kekal dan tidak dapat kehilangan keselamatannya. Dan pandangan yang kedua adalah pandangan sinergis. Pandangan ini percaya bahwa meskipun anugerah Allah memulai proses keselamatan, anugerah tersebut membutuhkan respon dan kerjasama yang berkelanjutan dari individu. Apa artinya ini? Artinya adalah pentingnya kehendak bebas manusia dan pilihan yang terus-menerus untuk menerima dan merespon kasih karunia Allah di sepanjang hidup seseorang. Menurut pandangan ini, kasih karunia Allah dapat diterima dan dialami dari berbagai titik dalam perjalanan spiritual seseorang. Seseorang memerlukan pertumbuhan rohani dan ketekunan dalam kasih karunia Allah. Nah, kalau begitu, apa bentuk kasih karunia? Hanya satu, yaitu keselamatan. Ataukah ada bentuk kasih karunia di dalam berbagai bentuk yang lain? Nah, John Wesley percaya bahwa ada 4 macam kasih karunia. Itu yang pertama adalah prevenient atau mencegah. Yang kedua justifying atau membenarkan. Yang ketiga sanctifying, menguduskan. Dan yang keempat glorification, memuliakan. Sedangkan karismatik menambahkan 2 hal di dalam kasih karunia itu, yaitu miraculous grace dan charismatic grace. Tetapi pada umumnya, di dalam teologi Kristen, kasih karunia itu tidak terbatas pada satu bentuk saja. Nah, beberapa contoh akan kita lihat saat ini, yaitu yang pertama adalah kasih karunia keselamatan, yaitu saving grace. Nah, kasih karunia keselamatan ini mengacu pada anugerah Allah yang diberikan kepada manusia untuk keselamatannya. Melalui kasih karunia Allah ini, orang-orang diberikan pengampunan, mereka dibenarkan dan diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua adalah kasih karunia penyucian atau sanctifying grace. Nah, kasih karunia ini adalah pekerjaan berkelanjutan dari kasih karunia Allah dalam kehidupan orang percaya, di mana hal ini akan mengubah mereka menjadi gambar Kristus dan memungkinkan mereka untuk bertumbuh dalam kesucian. Kasih karunia ini memberdayakan orang percaya untuk menjalani hidup yang mencerminkan karakter Allah. Kemudian yang ketiga adalah kasih karunia pra-intervensi atau prevenient grace, yaitu kasih dikenal sebagai kasih karunia pra-pemulihan. Nah, ini adalah kasih karunia Allah yang mendahului dan mempersiapkan seseorang untuk merespon Injil atau merespon kebenaran. Kasih karunia ini dipandang sebagai inisiatif Allah untuk menarik orang kepadanya dan memungkinkan mereka secara bebas memilih untuk menerima atau menolak tawaran keselamatannya. Kemudian yang keempat adalah kasih karunia umum atau common grace. Ini adalah kasih karunia yang Allah berikan kepada semua orang, terlepas dari iman atau kepercayaan mereka. Ini termaksud penyediaan Allah bagi umat manusia seperti berkat, lalu penciptaan, lalu pemelihara, ketertiban di dalam masyarakat, dan juga bagaimana Tuhan mengendalikan kejahatan di dalam masyarakat. Dan yang kelima adalah kasih karunia pemeliharaan atau sustaining grace. Kasih karunia ini merujuk pada dukungan, bimbingan, dan penyediaan Allah yang terus-menerus bagi orang percaya dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Kasih karunia ini mendukung mereka dalam menghadapi pencobaan, memperkuat iman mereka, dan membantu mereka bertahan dalam perjalanan rohani. Nah, jika demikian, bagaimanakah proses kasih karunia diberikan Allah kepada kita? Ada 6 hal yang perlu kita pahami sehubungan dengan proses ini. Yang pertama, proses kasih karunia Allah dimulaikan dari inisiatif Allah. Kasih karunia dipandang sebagai anugerah dan kasih dari Allah kepada umatnya yang berasal dari inisiatifnya sendiri. Dan ini merupakan ungkapan dari karakter Allah dan keinginannya untuk merestorasi hubungan yang terputus antara Allah dan juga umatnya. Kemudian yang kedua adalah sebagai pemberian. Dalam proses ini kita harus percaya bahwa kasih karunia itu diberikan sebagai pemberian. Kasih karunia dipandang sebagai pemberian dari Allah dan itu diberikan dengan cuma-cuma, tidak diperoleh dengan usaha manusia. Yang ketiga, kasih karunia ini diberikan melalui Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, manifestasi utama dari kasih karunia Allah terdapat dalam pribadi dan karya Yesus Kristus, yaitu lewat kematian dan kebangkitan Yesus memberikan sarana bagi kasih karunia Allah untuk diperluas kepada umat manusia. Kemudian yang keempat, dalam proses kasih karunia ini, maka kita harus menerima kasih itu melalui iman. Artinya kasih karunia itu hanya dapat diterima melalui iman. Penerimaan kasih karunia Allah terjadi melalui iman yang mengakibatkan kepercayaan dan keyakinan pada pribadi dan karya Yesus Kristus. Artinya adalah iman bukanlah hasil usaha manusia, melainkan tanggapan yang dimungkinkan oleh kasih karunia Allah yang memungkinkan individu menerima manfaat dari kasih karunia Allah. Dan kemudian yang kelima adalah transformasi dan pemberdayaan atau perubahan dan pemberdayaan. Nah, saudara-saudara, kasih karunia Allah tidak hanya mengampuni dosa dan menawarkan keselamatan, tetapi juga mengubah kehidupan dari dalam. Kasih karunia ini memberdayakan orang percaya untuk menjalani kehidupan yang baru dan memungkinkan mereka untuk bertumbuh dalam kesucian, kasih, dan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam, yaitu pemeliharaan dan pembinaan. Kasih karunia Allah bukanlah peristiwa sekali jalan, tetapi ini merupakan proses terus-menerus dan berkelanjutan dari kehidupan orang percaya. Kasih karunia ini memelihara mereka dalam kehidupan sehari-hari dan juga memberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan dan membina pertumbuhan rohani mereka. Dan sebagai penutup dan sekaligus aplikasi dari apa yang kita pelajari bersama, apa pentingnya pelajaran ini untuk kita? Dan bagaimana kita bisa diselamatkan? Padahal dalam kehidupan kerohanian kita ada begitu banyak ups and downs ketika kita memiliki iman kepadanya. Apakah memang hanya iman yang kita miliki menjelang kematian saja yang diperhitungkan Allah untuk dapat selamat, sama seperti pencuri kayu salib, atau bagaimana? Melalui pelajaran ini, yaitu bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, kita diingatkan tentang yang pertama, siapa kita sebenarnya. Masa lalu kita sudah mati di dalam dosa sebab kita hidup di dalamnya dan layak menerima murka Allah, yaitu maut. Kita diingatkan tentang siapa kita di dalam dosa. Yang kedua, kita diingatkan tentang kasih Allah yang luar biasa melimpah dan hebatnya, sehingga Dia mau menyelamatkan manusia melalui pengorbanan yang besar, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia ini, menghidupkan kehidupan yang sederhana namun penuh dengan ketaatan, menderita siksaan, dan mati di kayu salib, namun bangkit dan terangkat ke surga. Jadi ini adalah kisah tentang bagaimana Allah menyelamatkan kita yang dahulu telah mati di dalam dosa. Yang ketiga, kita diingatkan bahwa keselamatan itu bukanlah hasil usaha kita, tetapi adalah pemberian Allah. Respons kita hanyalah menyatakan iman kita kepada Kristus untuk menerima keselamatan yang telah disediakan melalui anaknya yang tunggal. Namun demikian perlu diingat, iman pun juga adalah bagian dari anugerah Allah. Dan yang keempat adalah kita diingatkan bahwa di dalam Kristus kita memiliki jaminan kebangkitan dari kematian, diangkat dan dimuliakan bersama dengan Kristus.
Itulah sebabnya bila diberi kesempatan, pengalaman keselamatan tidak boleh berhenti sampai pada tahap pembenaran saja, namun itu harus berlanjut terus sampai kepada proses pengudusan atau sanctification. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi untuk mempersiapkan kita boleh masuk dalam kerajaan sorga, maka kita perlu melatih kehidupan kita memiliki karakter yang cocok untuk berada di dalam kerajaan sorga. Jadi ini tidak hanya berbicara tentang iman, tetapi bagaimana kita menghidupkan iman, memanifestasikan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang Nyonya White tuliskan di dalam buku Steps to Christ halaman 24 dan 25. Orang berdosa tidak bisa merasa bahagia di hadirat Allah. Mereka akan menjauhkan diri dari lingkungan makhluk-makhluk suci. Bahkan sekiranya pun orang berdosa diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga, mereka tidak akan bahagia. Sebab surga dipenuhi kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Setiap hati menyambut kasih Allah yang tak terbatas. Kasih yang demikian tidak mendapat tempat di hati orang berdosa. Pikiran, minat, dan motif orang berdosa menjadi asing bagi penduduk surga yang tidak berdosa. Dia akan menjadi sebuah nada sumbang di tengah alunan melodi surga. Mereka akan merasa tersiksa di surga. Mereka ingin selalu tersembunyi dari Allah dan cahayanya yang adalah pusat kebahagiaan. Allah tidak sewenang-wenang ketika mencegah orang berdosa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka sendiri akan merasa tidak cocok berada di sana. Kemuliaan Allah bagi mereka adalah api yang menghanguskan. Mereka akan lebih senang dimusnahkan agar mereka dapat disembunyikan dari wajahnya yang telah mati untuk menebus mereka. Di manakah posisi kita? Apakah kita sudah bersiap ke surga? Memiliki iman dan kemudian melatih iman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita boleh merasa bahagia berada di hadirat Allah dan hidup kekal bersamanya dan semua umat tebusan di dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa untuk itu, supaya dengan demikian iman kita tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga memampukan kita oleh pertolongan Roh Suci untuk bersedia bagi kehidupan yang kekal di surga. Kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Engkau telah mengerjakan pekerjaan keselamatan, supaya kami dapat memilikinya dengan cuma-cuma ya Tuhan, melalui iman dan penyerahan hidup kami kepadamu. Kami rindu, kami diselamatkan dan mewarisi kerajaan surga hidup kekal di sana. Kami berdoa kiranya Tuhan menyanggupkan kami, supaya iman yang kami miliki di dalam Kristus dapat dimanifestasikan melalui penurutan kepadamu, melatih kehidupan kami, memiliki karakter surga, memiliki buah-buah roh yang akan membuat kami bahagia berada di hadirat-Mu, yang akan membuat kami ya Tuhan selalu bersedia bagi kedatangan Tuhan dan siap untuk masuk dalam kerajaan surga. Tolong masing-masing kami selama kami hidup di dunia ini untuk melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak daging. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, memohon ampun dosa. Haleluya. Amin.